Yo, welcome back to my channel bersama saya kembali Andres Trikuncoro. Teman-teman semua, kali ini saya akan sedikit menginformasikan atau memberitahukan bahwa akhir-akhir ini dunia kripto sedang digemparkan dengan harga yang semakin turun. Di tahun 2021 kemarin, kita bisa melihat bagaimana harga kripto naik begitu tinggi. Tapi kemudian sampai dengan detik ini harga terus turun, bahkan saat ini Bitcoin sudah menyentuh di angka 19.500-an US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 265 jutaan. Jadi kripto ini yang tadinya dielu-elukan ya kan, harganya terjadi euforia sehingga harganya tinggi sampai hampir menyentuh 1 miliar, kemudian sekarang harganya jatuh bahkan di angka 265 jutaan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana sebenarnya masa depan kripto kita? Oke, berdasarkan dari info yang saya dapatkan bahwa akhir-akhir ini Elon Musk telah menjual Bitcoinnya hampir senilai 14 triliun. Bayangkan jika 14 triliun itu sudah direalisasikan, apakah akan berdampak pada harga Bitcoin yang akan semakin jatuh? Akankah terjadi ketakutan? Saya rasa itu bisa terjadi, teman-teman. Terlebih jika kita melihat grafik, kita lihat grafik di bawah ini, kita lihat bahwasanya Bitcoin sekarang di angka 19.480 lebih. Nah, kemudian jika kita melihat dari grafik ini, ada kemungkinan besar harga akan menyentuh harga dasar awal. Nah, itu ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa juga menganggap itu sebagai kebenaran karena segala sesuatu hanyalah sebuah analisa. Dan analisa tentu saja bisa salah, bisa benar. Tetapi sebagai seorang investor yang perlu kita sikapi adalah bagaimana kita harus tetap menyadari bagaimana kita harus bertindak terhadap situasi ataupun kabar berita yang sekarang sedang terjadi. Mungkin bagi sebagian besar orang ini akan dianggap sebagai sebuah peluang di mana dia akan menginvestasikan uangnya dengan harapan ekonomi akan kembali pulih. Akhirnya semua mata uang cryptocurrency ini akan tumbuh. Tetapi jika itu tidak terjadi, maka tentu apa yang harus kita kerjakan? Apakah menunggu sampai dengan harga yang benar-benar titik bawah? Sampai kapankah harga itu akan menyentuh harga dasar? Kita tidak pernah tahu. Tetapi untuk orang-orang yang bisa melihat peluang, maka dia akan menyiapkan segala sesuatu, entah itu pengetahuan, entah itu uangnya, untuk kembali melihat sisi-sisi di mana dia akan mengambil keuntungan dari setiap apapun yang terjadi ataupun keadaan yang sekarang sedang terjadi ini, teman-teman. Oke, lalu untuk semuanya, kita yang saat ini trading, apakah ini sebuah peluang atau mungkin kita harus meninggalkannya? Pendapat saya pribadi untuk saat ini, jika kita mau berinvestasi bukan untuk trading, saya rasa saat ini adalah waktu yang mungkin tepat ya, waktu yang tepat untuk kita masuk sembari kita menunggu harga yang paling bawah. Kemudian kita akan melihat di masa depan. Analisa saya pribadi sih, cryptocurrency ini akan tetap naik, bahkan harganya mungkin akan kembali ke harga tertingginya. Tetapi saya tidak bisa memastikan kapan itu akan terjadi. Nah, jadi teman-teman yang sekarang ini mungkin nyangkut nih ya, teman-teman semuanya sudah nyangkut selama berbulan-bulan ya kan, jangan patah hati, jangan putus harapan. Kalau memang itu bukan uang yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, saya rasa teman-teman harusnya tenang. Berdirilah dan bersikaplah sebagai seorang investor. Tapi kalau memang teman-teman eh, selama ini yang digunakan adalah uang dapur, ya mungkin teman-teman semuanya akan gelisah seperti itu. Oke teman-teman semuanya, semuanya ini memang menjadi sebuah berita yang memang cukup menghebohkan ya, Elon Musk tadi yang menjual Bitcoinnya sampai dengan 14 triliun. Nah, inilah yang akan membuat kita investor-investor kecil berpikir apa sebenarnya sedang terjadi di dunia cryptocurrency ini. Ataukah mungkin masa bubble itu sudah habis, ataukah mungkin ini akan kembali ke harga dasar awal, atau mungkin akan minus. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang saya pastikan adalah bahwa harga akan terus bergerak, entah itu turun, entah itu naik. Jadi bagi para trader, mungkin saat ini adalah peluang untuk melakukan transaksi sell jangka pendek, yaitu menjual dalam jangka pendek. Tetapi untuk para investor,
mungkin ini adalah peluang untuk mencari harga yang paling bagus di mana dia akan kembali menginvestasikan uangnya, dan pada akhirnya kita harapkan ekonomi akan pulih sehingga cryptocurrency ini akan kembali naik. Oke teman-teman, boleh sekarang teman-teman mengambil kesimpulan, mengambil keputusan untuk pribadi. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dunia trading bukanlah dunia yang mudah, tetapi teman-teman harus menyadari resiko dari setiap apa yang teman-teman kerjakan. Nah, kemudian kita melihat bahwasanya dunia cryptocurrency ini seperti dunia NFT juga, bagaimana yang kemarin tuh sempat sangat booming ya, bagaimana seorang yang hanya menjual foto dirinya sendiri ya kan, harganya bisa sampai tinggi akhirnya membuat dia jadi miliarder. Kemudian banyak orang-orang lain yang hanya akan mengikuti, hanya membuat sampah-sampah NFT, akhirnya ya tidak terjadi apa-apa, justru harganya sekarang malah jatuh hampir kehilangan dari setengah harganya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dari semua yang saya sampaikan ini bisa menjadikan teman-teman mengambil keputusan terbaik, baik dalam investasi, baik dalam dunia trading. Jadi ini adalah berita bagaimana Elon Musk sudah bertindak. Biasanya ini Elon Musk kalau sudah melakukan apa, entah itu jual apa itu beli, kemudian akan diikuti oleh khalayak ramai ya. Biasa kan kita itu selalu sebagai seorang follower selalu mengikuti ya. Jadi kalau followers itu selalu mengikuti dari orang-orang yang memang berpengaruh dalam menggerakkan harga pasar. Nah itu sedikit yang saya bahas karena memang hari ini saya membahas kripto ya, saya tidak membahas forex karena memang saya juga sempat merasakan manisnya kripto ya kan. Saat itu dia itu Dogecoin ya kan, Dogecoin sempat naik bombastis ya kan di tahun 2021 akhir ya kan, seperti itu. Jadi mungkinkah kita bisa mengulang semua kejadian itu, ataukah itu hanya sebuah keberuntungan semata? Nah itu semuanya kembali kepada kita masing-masing dalam menilai. Dan satu lagi pesan saya, bahwa setiap yang apa saya sampaikan itu adalah sebuah gambaran. Gambaran bukanlah sebuah kepastian atau sebuah kebenaran, karena di balik setiap yang saya sampaikan pasti di antara teman-teman semua yang mendengarkan saya pasti ada namanya pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Dan saya tidak pernah mempermasalahkan orang-orang yang tidak pernah setuju, karena ini hanya sebuah gambaran. Ini adalah pendapat pribadi saya. Jika memang ini bisa teman-teman gunakan sebagai sebuah bahan pertimbangan ya silakan, tapi jika teman-teman menganggap ini sebagai sebuah bualan juga silakan teman-teman sendiri yang mengambil sikap. Jadi untuk semuanya para subscriber saya, tetap setia, tetap kita membangun channel ini bersama-sama, karena Trader 1% saya dedikasikan sebagai tempat untuk kita sama-sama mengambil sebuah langkah untuk terus bersikap kritis terhadap dunia investasi. Ini adalah rambu-rambu bagi semua orang yang hendak ataupun baru mengenal dunia investasi atau trading. Jadi trader 1% tidak sama sekali tidak bertujuan apapun menggurui ataupun mungkin membuat kursus atau training seperti itu, tidak. Tapi ini hanya sebuah gambaran dari pengalaman saya yang mungkin orang-orang bilang ya pengalaman saya itu pengalaman yang buruk. Ya memang pengalaman yang buruk. Mau bilang pengalaman yang baik, ya pengalaman yang baik. Tapi saya selalu bisa mengambil sikap bahwa apa yang saya sampaikan adalah untuk kebaikan bagi semua orang. Jadi itu teman-teman, semoga channel ini terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai di sini teman-teman. Salam trader 1%.